Jadi kita sebagai pemuda itu sebenarnya harus mengerti potensi diri kita dulu. Ya. Kita ini kelebihannya di bidang apa seperti itu. Jangan sedikit sana masuk, sedikit sana masuk, sedikit sana masuk. Aja kita tidak tahu jati diri kita seperti apa. Ya, ya. Akhirnya kalau kita sudah tahu jati diri kita apa, kemudian kita bisa mengembangkannya, apapun itu akan bermanfaat bagi banyak orang seperti Baik. itu. Halo, selamat pagi sahabat inspirasi. Pada saat ini bertepatan dengan momen Hari Sumpah Pemuda, tepatnya pada 28 Oktober 2021. Pada hari ini saya akan berbincang pada pemuda perwakilan Kalimantan Barat yang mengharumkan Kalimantan Barat di tingkat nasional seperti itu dalam inovasi pemuda ya di Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI. Dan kita akan mendengar cerita-cerita pengalaman apa saja yang pemuda ini bawa ke Kalimantan Barat sehingga bisa membawa nama baik di Kalimantan Barat di tingkat nasional seperti itu. Dan pemuda ini merupakan putra daerah asal Desa Batu Pahat, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Skadau seperti itu. Nah, kita akan berbincang apa yang membuat beliau dikatakan pemuda inovasi ya, pemuda pelopor yang hari ini juga akan menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Halo, selamat pagi Bang Rian. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Kemarin sudah mengikuti event di tingkat nasional. Boleh diceritakan Bang kepada masyarakat Kalimantan Barat, apa sih yang Abang lakukan sehingga Abang dikatakan oleh pemerintah ya, tetapkan oleh pemerintah sebagai pemuda pelopor atau pemuda inovasi. Silakan Bang. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih, perkenalkan nama saya Rian Hidayat. Saya asli dari Desa Batu Pahat, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi apa yang menjadi dasar ketika kami dipilih mungkin salah satu menjadi perwakilan Kalimantan Barat dalam bidang inovasi teknologi. Nah, Ya. Gerakan yang saya bawa adalah mengajak masyarakat yang ada di pelosok Kalimantan Barat, khususnya di wilayah yang tidak ada listrik, belum ada listrik PLN seperti itu, untuk menggunakan energi alternatif. Energi alternatifnya yang kita pakai adalah tenaga matahari, yaitu Baik. panel surya seperti itu. Nah, kalau alasannya kenapa? Pertama karena ya mereka selama ini dari mereka lahir sampai tahun 2021 masih belum merasakan lampu gitu. Ya. Nah, saya juga waktu kecil dulu, dari saya lahir sampai umur 10 tahun itu sama seperti mereka. Nah, saya juga berada dalam kegelapan kalau bahasa kita. Malam itu harus belajar pakai pelita. Nah, mungkin bagi orang-orang yang merasakan itu susahnya bukan main gitu kan. Ya. Ketika malam mau beraktivitas menggunakan pelita, menggunakan lampu minyak tanah, ada pun bulu mata sampai gosong kan kalau kita belajar pada malam hari kan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya pulang di tahun 2018 ke Skadau itu, karena sebelumnya saya juga menetap di Pontianak kan. Saya masih menemukan itu, kok masih ada di daerah-daerah kita itu dulu seperti itu gitu. Kayaknya ada sesuatu yang tidak adil seperti itu kan. Ya. Ada yang tidak adil. Nah, akhirnya itu karena kondisi itu saya merasa sebenarnya saya perlu melakukan sebuah gerakan, walaupun mungkin langkah awalnya kecil. Di 2018 itu dari bulan awal-awal 2018 saya sendiri Pak. Ya. Karena memang hobinya saya itu di bidang elektronika. Jadi saya mengajak orang-orang, ayo kita gunakan saja pakai panel surya gitu. Ya. Kemudian banyak yang mencibir gitu. Ya. Ngapain pakai panel surya? Kan genset banyak. Ya. Minyak masih bisa dibeli kan seperti itu kan. Ya. Susah Pak memang. Tapi berjalan waktu alhamdulillah setelah 3 bulan ada satu orang teman yang memang di wilayahnya tidak ada listrik, dia mau gitu kan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli panel surya. Ya. Nah, saya bantu pasang, saya bantu edukasi beliau bagaimana menggunakan PLTS ini agar bisa dipakai untuk jangka panjang minimal 5 tahun seperti itu kan. Nah, akhirnya ketika saya masang, saya minta tolong dia videoin saya. Nah, dia videoin saya, dia rekam, video itulah jadi modal saya untuk promosi ke orang-orang lain seperti itu. Nah, dari video itu alhamdulillah berlanjut. Kemudian saya pikir, walaupun udah ada video tadi, orang tuh punya kemauan tapi tidak punya uang untuk memasang panel surya di rumahnya. Kenapa? Karena untuk satu paket panel surya itu dianggap masih cukup mahal bagi mereka. Karena masih di atas 5 jutaan seperti itu kan. Nah, berpikir lagi saya, sepertinya saya tidak bisa sendiri nih.
saya harus ajak orang lain, ajak satu tim untuk bisa membentuk ini biar lebih cepat pergerakannya. Akhirnya saya mengajak teman-teman di kampung. Jadi kami punya 4 orang tim termasuk saya. Kita mulai pendekatannya berbeda. Pendekatannya kita masuk ke pemerintah desa khususnya ya. Jadi kita masuk pemerintah desa, kita kasih penggambaran apa sih manfaatnya ketika masyarakat Bapak yang belum teraliri listrik PLN ini menggunakan panel surya seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah di 2019 itu kita goal pertama itu 60 unit. 60 unit? Iya, di Desa Teluk Kebau. Itu di awal-awal? Iya, di awal-awal dari pemerintah Desa Teluk Kebau. Nah, setelah itu berlanjut seperti bola salju, Pak. Otomatis gitu. Karena setiap kepala desa itu bisa melihat manfaat positif di desa yang lain, masyarakatnya seperti apa antusiasnya, dan menikmati fasilitas dari panel surya ini, ya mereka juga otomatis gitu. Jadi pengadaan nanti ketika pemasangan dan sebagainya mereka menghubungi kami seperti itu. Mendapat inovasi seperti itu, apakah Anda mendapatkan secara otodidak atau belajarnya dari mana itu? Kalau untuk belajar, memang kita belajarnya sistem otodidak, Pak. Karena saya basic sekolahnya bukan di elektronik ya, tapi itu hobi saya saja. Tapi alhamdulillah dengan teknologi yang sekarang semakin mudah kita mengakses sumber-sumber informasi, jadinya kita bisa mudah untuk belajar seperti itu. Nah, sampai saat ini ada berapa banyak yang teraliri dari inovasi yang Anda lakukan itu? Untuk jumlah unit PLTS yang sudah kami instalasi semi komunal ya, semi komunal ini satu PLTS untuk 3 rumah tadi, itu sudah sebanyak 168 unit tersebar di wilayah Kecamatan Nangamahap, dan di Kuburaya juga kita sudah mulai masuk, Pak, sekarang. Ya, jadi ekspansi ke kabupaten lain sekarang kita. Nah, untuk rumahnya itu ada 422 rumah, dan untuk jiwa yang menikmati itu sudah 2027 jiwa. Kalau untuk anggarannya sendiri sudah di atas 900 juta, Pak. Luar yang udah biasa. Kita serapkan 900 juta rupiah ya, dari awal. Iya, dari awal itu sampai sekarang. Sampai saat ini. Iya. Baik. Nah, ketika Anda melakukan inovasi seperti itu, Anda mulai dilirik oleh pemerintah seperti itu, sehingga Anda mengikuti event yang dikatakan dilakukan secara menyeluruh di Kalimantan Barat, dan akhirnya Anda bisa ranking 1 ya, untuk mewakili Kalimantan Barat dalam inovasi teknologi seperti itu. Nah, bagaimana proses sehingga Anda bisa masuk ke event itu? Nah, jadi pada event pemilihan pemuda pelopor itu, Pak, saya itu sebenarnya tidak mendaftar. Saya hanya didaftarkan oleh orang lain, teman yang tahu kegiatan kami, dan dia mendaftarkan seperti itu. Dan ketika hendak lomba, baru panitia mengatakan, Rian, ayo kamu tanggal sekian turun ke sini, kamu ikut. Gitu aja, Pak. Saya bingung awalnya, bingung. Ini kegiatan apa? Itu kan saya bilang, ya sudah, saya ikuti saja. Saya sampaikan apa kegiatan saya, begitu saja saya bilang ke panitia. Oh iya, nggak apa-apa, gitu aja. Dan ternyata setelah saya ikuti lomba dan saya menyampaikan apa adanya, menang, Pak, saya di provinsi, Pak. Dan tidak menyangka seperti itu. Dari 14 kabupaten kota di Kalbar? Iya, 14 kabupaten kota, walaupun ada beberapa yang tidak mengirimkan perwakilannya seperti itu. Itu khusus di bidang teknologi ya? Iya, saya bidang inovasi teknologi. Pada saat Anda menjalankan aktivitas Anda merakit-rakit panel surya tadi, apa tanggapan masyarakat di sana? Ya, pertama kalau memang di tahun-tahun awal itu mereka itu melihatnya aneh, Pak. Aneh kenapa? Kenapa harus memilih pakai panel surya gitu? Mereka menganggap masih genset atau generator itu masih mudah, kemudian beli bensin dan solar itu masih mudah, walaupun di sana harganya cukup tinggi kan, 10 ribuan gitu. Jadi susah untuk memberikan penggambaran gitu ketika saya sendiri belum menggunakan. Nah, akhirnya setelah ada video-video tadi itu sebagai dasar saya untuk memberi penggambaran kepada orang-orang tersebut, dan saya bilang begini. Mungkin panel surya itu masih tergolong mahal, tapi mahalnya di awal. Beli panel surya, penyimpanan energinya, kemudian perangkat-perangkat lain seperti lampu dan sebagainya. Hanya saja ke depannya itu Anda akan gratis. Ya, karena semuanya tinggal, apakah ada energi yang lebih mudah dari matahari, saya bilang. Tinggal diletakkan di bawah cahaya matahari, malamnya bisa untuk menghidupin lampu dan sebagainya. Gitu kan? Nah, seperti itu. Dan sekarang masyarakat bisa merasakan itu, mereka bisa, anak-anak sekolah bisa belajar ya, dengan lampu penerangan itu. Setelah inovasi itu terjadi, bagaimana respon masyarakat di sana pada saat ini?
respon masyarakat itu kebahagiaan yang luar biasa sebenarnya bagi saya gitu, Pak. Kami ini sebuah program sosial ya, ini sebuah program sosial, bukan berarti kami di sini mengambil profit dan sebagainya. Ketika kami selesai masak, ada salah satu kejadian yang membuat saya terharu seperti ini. Ada seorang nenek-nenek yang tinggal dengan cucunya di kampung gitu. Ketika selesai kami pasang panel surya dan saya nyalakan lampu tek on, dia bisa melihat rumahnya terang gitu. Karena udah sore kan kami masaknya, sudah sore. Dia cuma bilang gini, "Abang, terima kasih sudah memberikan lampu di rumah nenek," katanya. Dari nenek lahir sampai umur 85 tahun, baru sekarang nenek bisa melihat rumah nenek pada malam hari. Dan cucu nenek bisa berlari-lari di dalam rumah katanya. Baik. Kebahagiaan yang luar biasa bagi kami gitu. Memberikan masuk ke dalam batin langsung terenyuh rasanya. Bapak yang bisa membayangkan kan rasanya seperti apa kan? 80 tahun nenek tidak pernah merasakan listrik dari PLN seperti itu. Tidak ada penerangan, hanya mengandalkan pelita mungkin yang pelita 80 tahun itu, dengan adanya inovasi yang dilakukan Rian Hidayat bersama kawan-kawan akhirnya bisa membuat orang di pedalaman Kalimantan Barat tersenyum seperti itu. Nah, pada saat Abang mengikuti event yang dilakukan oleh Kemenpora, apa sih yang diperlombakan itu? Yang dilakukan Abang dan kawan-kawan? Ya, jadi memang kalau khusus di Kemenpora itu, karena saya di bidang inovasi teknologi, di sana akan ada 5 bidang ya. Bidang pendidikan, SDA, pangan, dan inovasi teknologi, gitu. Agama juga. Nah, khusus saya yang di bidang inovasi teknologi, ya kita bertemu dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia, gitu. Yang masing-masing membuat teknologinya masing-masing. Nah, seperti saya membuat produk panel surya yang daya penyimpanannya kita rancang sendiri. Dengan panel surya kecil seukuran 20 watt itu bisa untuk menyalakan lampu selama 12 jam dan 5 buah lampu dalam satu rumah. Artinya saya membuat inovasi yang mengefisienkan biaya untuk pembuatannya karena hanya di bawah 1 juta. Jadi fungsinya bisa seperti panel yang di atas harga 3 juta seperti itu. Untuk teman-teman yang lain, mereka ada yang membawa inovasi di bidang perikanan, ada yang di bidang hidroponik seperti itu. Nah, untuk yang lain lagi di bidang pendidikan dan sebagainya seperti pergerakan-pergerakan untuk mengajak atau bahasanya tadi itu membina anak-anak di desa ataupun di wilayah terpencil untuk tidak ketinggalan dalam proses belajar mengajar seperti itu. Saya ada melihat browsing di media sosial Anda seperti itu ya. Anda juga berbagi pengalaman yang terjadi di Kalimantan Barat. Terhadap anak-anak di Papua. Bisa ceritakan? Jadi apa yang Anda ceritakan pada saat itu? Jadi saya bertemu seorang dari Papua, seorang pemuda pelopor bidang seni budaya seni budaya. Jadi dia itu dari Wamena Papua. Memang dia kuliah juga di Universitas Cendrawasih ya. Jadi dia itu bercerita kepada saya bahwa kakak katanya, kami punya kampung itu belum ada listrik sampai sekarang katanya. Dia bilang, saya ingin ini melihat alat kakak ini saya bisa bawa pulang katanya, itu bahasanya di sana gitu kan. Kebetulan saya belum tampil nih, jadi perangkat saya itu kan saya pakai untuk demonstrasikan di depan juri kan. Saya pikir akan menarik ketika hal ini bisa dia bawa pulang gitu. Jadi setelah selesai event itu kami dikumpulkan, saya minta waktu sedikit sama juri, ya sudah saya serahkan alat saya yang saya buat itu ke dia sampai bisa bawa pulang ke Papua gitu kan untuk dia. Harapannya supaya bisa membantu mereka di sana, dan dia pun saya kaget gitu ketika saya kasih, dia sampai nangis gitu Pak. Nangis di depan saya, di depan teman-teman yang lain gitu. Lantas teman-teman tuh bingung, kok dikasih lampu bisa nangis gitu kan. Aneh bagi mereka, apalagi teman-teman di kota. Ternyata memang ya itu kondisi mereka di sana sampai sekarang juga belum ada listrik dan tidak ada sinyal. Akhirnya dia ya sampai sekarang kontak-kontakan juga dengan baik dengan saya. Jadi ingin belajar lagi. Dia cerita sama saya satu hal. Dia beli penyimpanan energi atau aki itu Pak, seukuran heksa di Papua, pernah beli katanya satu itu 10 juta harganya Pak. Saya bilang, kamu mau beli di Jakarta ini harganya cuma 1 juta saya bilang. Tapi di Papua saya beli 10 juta katanya. Dia lihat panel surya yang saya bawa itu ukuran 20 watt peak. Dia tanya saya, abang berapa abang beli kalau di sini? Saya bilang ini harganya hanya 200.000 lebih sedikit. Oh di Papua ini 3,5 juta abang katanya. Ada harganya memang jauh lebih tinggi. Memang di sana juga ada jual, tapi harganya lebih tinggi, lebih mahal sehingga tidak bisa dijangkau harganya oleh mereka. Iya seperti itu. Akhirnya perangkat itu saya berikan, donasikan kepada dia.
mungkin bisa bermanfaat lah untuk mereka di sana seperti itu. Baik. Dari perlombaan yang Abang ikuti di tingkat nasional seperti itu, apa pengalaman yang dapat Abang ambil seperti itu dari Abang ikuti event-event baik dari tingkat provinsi sampai nasional itu? Pengalaman yang saya dapatkan di sini adalah banyaknya relasi, Pak, ya. Relasi, karena mungkin selama ini saya mengembangkan kegiatan ini hanya di Nangamahap, ya. Akhirnya setelah saya ikut event ini, saya punya banyak jaringan keluar gitu. Bahkan dari teman-teman yang berada di wilayah luar Kalimantan juga ingin mengajak saya ke sana. Ayo kita survei dulu apakah tempat saya mungkin menggunakan panel surya, katanya. Saya bilang begini, selama di tempat Anda ada matahari, berarti potensi untuk menggunakan panel surya itu bisa dilakukan, saya bilang seperti itu. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dan ada juga teman-teman yang berkegiatan di kepeloporannya bidang perikanan, ya, perikanan pangan seperti itu. Jadi ingin mengajak juga saya ke Madura melakukan instalasi di sana untuk membantu para petani dalam pengeringan ikan seperti itu. Luar biasa ya. Dari Nangamahap ya bisa diajak ke Madura seperti itu. Nah, Bang Rian, sudah mengikuti event di tingkat nasional, mewakili Kalimantan Barat seperti itu. Nah, apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat ketika Bang Rian dan kawan-kawan kembali ke daerah? Apakah ada pesan khusus dari kementerian seperti itu? Baik, tentunya pesan khusus dari kementerian selalu ada, Pak. Karena mungkin selama ini kita itu kan sendiri-sendiri di wilayah kan. Akhirnya ketika kami sampai ke Kemenpora, kami disampaikan begini. Ketika kalian pulang, berikan informasi kepada banyak orang bahwa Kemenpora itu merangkul seluruh anak muda di Indonesia seperti itu. Memberikan peluang-peluang bagi mereka untuk mengembangkan potensi dirinya. Salah satunya dengan mengadakan kompetisi yang namanya Pemuda Pelopor seperti yang kami lakukan. Selain itu juga ada banyak program-program lain dari Kemenpora seperti Wirausaha Muda Mandiri, kemudian program Pasangan Muda Berprestasi seperti itu. Nah, menjadi kesempatan untuk banyak orang agar kami kembali ke tempat kami menjadi penyambung informasi agar hal itu tersampai ke sana. Setelah Bang Rian mengikuti ini, apa rencana Bang Rian yang akan dilakukan di daerah sana? Kalau di tempat kita masih akan pemenuhan target. Artinya pemenuhan target itu kita akan tetap memperbanyak instalasi PLTS semi komunal. Mungkin kalau dulunya kita hanya bergantung kepada pribadi pemerintah, sekarang kita akan cari pihak-pihak ketiga, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR yang bisa kita bawa ke sana seperti itu. Agar apa? Masyarakat yang memang penghasilannya kecil, yang mereka belum mampu beli panel surya juga bisa menikmati seperti itu. Nah, itu tujuan kami ke depannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bang Rian ini bisa didukung oleh pemerintah maupun perusahaan ya yang berinvestasi mungkin di wilayah masyarakat yang saat ini belum ada listrik ya, Bang Rian, ya. Itu. Sehingga inovasi ini bisa berkembang seperti bukan hanya di Kecamatan Nangamahap ya, bahkan di beberapa daerah di Kalimantan Barat bahkan di Indonesia yang mungkin saja memerlukan Bang Rian siap ya? Siap. Nah, Bang Rian, ketika Bang Rian ini mengikuti event skala nasional, nah apa pesan Bang Rian kepada pemuda dan apa nantinya yang mungkin bisa pemuda lakukan pada saat ini? Berhubungan saat hari ini juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda seperti itu. Silakan. Jadi ini bukan pesan ya, Bang ya. Tapi ini sedikit saling sharing kepada antar sama-sama pemuda. Jadi kita sebagai pemuda itu sebenarnya harus mengerti potensi diri kita dulu. Kita ini kelebihannya di bidang apa seperti itu. Jangan sedikit sana masuk, sedikit sana masuk. Aja kita tidak tahu jati diri kita seperti apa. Akhirnya kalau kita sudah tahu jati diri kita apa, kemudian kita bisa mengembangkannya, apapun itu akan bermanfaat bagi banyak orang seperti itu. Kemudian meningkatkan kepekaan sosial, meningkatkan kepekaan sosial kepada lingkungan kita. Artinya ketika seseorang sudah berilmu, sudah belajar dan ilmunya cukup tinggi, jangan menjadi antisosial seperti itu. Jangan menutup diri untuk bergaul kepada orang-orang yang mungkin pada sebelumnya mereka tidak punya kesempatan atau rezeki untuk bisa mendapatkan pendidikan. Akhirnya mereka juga menjadi ada gap, ada jarak seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Pesan saya kepada teman-teman yang punya kemampuan, punya kecukupan, punya ilmu lebih, ayo kita rangkul, kita bina mereka, karena mereka juga manusia bagian dari pemuda Indonesia seperti itu. Baik, terakhir Bang Rian, mungkin harapan dan pesan
yang ingin Bang Rian sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia pada saat ini? Silahkan Bang Rian. Oke, pesan saya kepada masyarakat di Kalimantan Barat, baik yang ada di pelosok Indonesia yang belum teraliri PLN, jangan ragu untuk menggunakan panel surya, khususnya Kalimantan karena kita berada di letak garis khatulistiwa. Jadi menggunakan panel surya yang ukurannya kecil itu sudah sangat cukup membantu untuk keperluan rumah tangga. Misalnya di kampung untuk keperluan lampu, mengecas handphone, bahkan menonton televisi dengan biaya yang cukup murah itu sudah bisa dilakukan. Artinya tidak perlu lagi malam-malam itu menggunakan genset ataupun generator, dan kedepannya biayanya akan sangat jauh lebih rendah gitu. Bahkan satu per bulan itu mungkin mengeluarkan biaya tidak sampai dari 30.000 untuk perawatan itu saja. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rian Ya. atas waktunya. Selamat terus berinovasi, selamat Hari Sumpah Pemuda ya. Terus menginspirasi pemuda di Kalimantan Barat seperti itu. Ya, baik. Baik sahabat inspirasi Kalimantan Barat, demikian dialog saya hari ini bersama pemuda pelopor inovasi asal Kalimantan Barat ya, yang baru saja mengikuti event nasional. Ya, mudah-mudahan pengalaman yang bersangkutan bagikan tadi ini bisa menjadi sumber inspirasi yang mungkin dapat menggali potensi diri Anda pada saat ini. Intinya sebagai manusia, meskipun kita memiliki kekurangan-kekurangan seperti itu, namun tidak menutup kemungkinan kita bisa berinovasi di bidang apapun ya, bukan karena faktor pendidikan dan segala macam, namun adanya kemauan dari kita sendiri seperti itu. Untuk mendukung Bang Rian, Anda bisa like tombol subscribe kami ya. Silahkan tekan tombol lonceng di channel Inspirasi Kalimantan Barat ya. Silahkan bagi masyarakat Kabupaten Skadau ini wajib mendukung channel ini ya, karena ada Bang Rian di dalamnya seperti itu. Semoga dengan Anda mensubscribe, view channel ini, Anda juga bisa mendukung Bang Rian, pemuda-pemuda lainnya dapat berinovasi sehingga bisa dikenal di mancanegara seperti itu. Demikian sahabat inspirasi Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat untuk Indonesia.